Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan surga yang sangat kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara? Semuanya dalam keadaan baik, amin. Mari kita masuk dalam ibadah online dengan GBI Gatsun yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, mari kita memasuki seri ke-36 dari seri Kerajaan Surga yang saya bawakan untuk saudara. Kerajaan Surga yang dibawakan untuk saudara dengan judul untuk saat ini adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Biarlah saudara dan saya memilih pertumbuhan rohani saudara dan saya, pengenalan akan Tuhan saudara dan saya, intim dengan Tuhan saudara dan saya, mengetahui rancangan-rencana Tuhan saudara dan saya, mengenal jalan-jalan Tuhan dan mengenal rencananya di dalam hidup kita, tujuannya Tuhan di dalam hidup kita secara umum dan secara pribadi masing-masing, mengenal semuanya itu di dalam tuntunan kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, dan yang tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi dia curahkan berlimpah-limpah kepada saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah berkat limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami hari-hari ini, sehingga kami kuat berjalan di dalam masa pandemi ini. Sampai dengan hari ini kami kuat Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, bergandengan tangan terus menerus Tuhan, dikuatkan oleh Engkau, diberikan pengharapan, diberikan kasih karunia yang baru setiap pagi kepada kami, dan berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada kami. Kasih karunia, kasih setia Engkau berlimpah-limpah kepada kami, tidak ada batasnya, terus menerus Tuhan, asal kami mau menerimanya, asal kami mau menangkapnya di dalam hidup kami, dan kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Bapak, kami mau bertumbuh di dalam masa pandemi ini Tuhan, karena masa-masa ini Engkau sedang berbicara kepada gereja Tuhan, juga kepada orang-orang yang lain, juga kepada jiwa-jiwa yang lain. Engkau sedang menjamah mereka, untuk mereka mereka dapat cepat berbalik kepada Engkau, supaya mereka cepat mengenal Engkau, dan Injil ini sampai kepada seluruh penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Maka tiba kesudahannya Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan yang permai menjemput kita semuanya. Biarlah itu senantiasa terus kami bertumbuh di dalam pengenalan Engkau, dan kami menanti-nantikan kedatangan Engkau kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat yang mendengarkan firman ini, supaya kami dapat mengerti, menangkap rencana Engkau di dalam hidup kami, dan kami menjalaninya, sehingga kehidupan kami semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sama-sama percaya dan yang sama-sama ingin bertumbuh di dalam kasih karunia, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita lihat saudara, dengan cepat saja saya bagikan kepada saudara, karena kita akan mengikuti juga nanti perjamuan kudus di akhir daripada ibadah online ini. Saudara, mari kita lihat dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Bagaimana kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia yang telah Allah sediakan untuk kita, dan yang telah Allah curahkan untuk bisa. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kasih karunia yang telah Allah nyatakan kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia itu juga mendidik saudara dan saya untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Jadi kasih karunia Allah itu telah diberikan untuk menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia itu masih berlaku sampai sekarang untuk kita, supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara,
pertumbuhan di dalam kasih karunia ini, pengenalan akan Dia, Tuhan pastinya sudah memilih saudara ketika dunia belum dijadikan, saudara. Dan kita memilih, jangan kita sampai memilih pertumbuhannya yang telah Tuhan berikan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kita berada, sudah kita direnda di dalam rahim ibu kita, itu kita sia-siakan. Sehingga kita memilih pertumbuhan di dalam dunia ini secara instan dengan cara-cara duniawi. Jangan sampai seperti itu. Agar kita dibuat dewasa di dalam pengenalan akan kasih karunia Dia. Dewasa di dalam hal rohani. Sehingga roh kita dapat mengaruhi jiwa pikiran kita. Dapat mengaruhi keinginan kemauan kita. Kehendak kita. Keinginan kita. Yang tadinya sudah dipengaruhi oleh duniawi. Tetapi pada waktu saudara dan saya lahir baru, roh itu ada di dalam kita, ada di dalam saudara dan saya. Maka biarlah roh itu dengan kasih karunia daripada Allah bertumbuh untuk mempengaruhi jiwa pikiran kita. Sehingga jiwa pikiran kita selaras dengan roh yang sudah Allah berikan berdasarkan kasih karunia itu kepada saudara dan saya. Tuhan mau kita paham betul kasih karunia-Nya. Ketika berhadapan dengan pergumulan hidup, saudara mengetahui, mengenal kasih karunia Dia di dalam kehidupan kita. Pengertian yang benar akan membawa kepada saudara, kepada tindakan, perkataan, dan keputusan saudara dan saya yang benar. Jadi kalau kita tidak mengenal kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan, disediakan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita, maka kita akan membawa tindakan, perkataan, keputusan bisa-bisa yang salah. Saudara, tetapi banyak orang mengatakan bahwa karena kasih karunia, maka orang Kristen bebas berbuat dosa. Dan pastinya pengampunan sudah diberikan. Oh no, memang pengampunan itu telah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk dosa kita yang lalu, untuk dosa kita sekarang, dan untuk dosa kita yang akan datang. Tetapi keselamatan yang kita terima memang adalah anugerah dan memang tidak ada usaha manusia di situ, karena semuanya adalah karya dan pemberian Tuhan lewat Yesus Kristus yang mati bagi kita. Dengan kebenaran tersebut, ini bukanlah tiket bagi orang Kristen untuk berbuat dosa. Filipi 2 ayat 12. Saudara perhatikan, Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Artinya work out, bukan. Atau hidup di dalam didikan kasih karunia Tuhan. Hidup adalah sekolah kehidupan, pikiran dan hati harus terus berubah dan berbuah kian dewasa di dalam pengenalan akan Kristus. Berubah dan berbuah di dalam kasih karunia Tuhan. Ingat, garis bawahi. Berubah dan berbuah di dalam kasih karunia Tuhan. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaan. Ini artinya Allah yang sudah mengerjakan dan menempatkan semua kebenaran kasih karunia-Nya di dalam saudara dan saya. Setelah saudara dan saya menerima anugerah keselamatan, sekarang saatnya kita mau dididik dan diajar oleh Tuhan. Dididik dan ajarannya bukan berisi penuduhan. Tolong garis bawahi. Tolong garis bawahi, bukan berisi penuduhan, bukan berisi penghukuman, bahkan bukan berisi memberikan rasa bersalah kepada saudara dan saya. No, bukan itu pendidikan Tuhan di dalam kasih karunia saudara kepada saya. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu ada seorang wanita yang pelacur,
datang kepada dia dan semua orang berkata dia berzina, harus dilempari dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, terlebih dahulu lempari dia dengan batu. Tuhan Yesus mendidik bukan menuduh. Tuhan Yesus mendidik bukan menghukum. Dan Tuhan Yesus mendidik bukan memberikan rasa bersalah. Tetapi Tuhan Yesus mendidik dengan kasih karunia yang telah Dia sediakan bagi kita. Didikkanlah ajaran Tuhan penuh dengan kasih karunia, penuh dengan belas kasihan, dan penuh dengan kemurahan yang membebaskan dan memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kebenaran ini, jika masih ada orang Kristen yang berpendapat bahwa karena ada kasih karunia dia bebas berbuat dosa, maka orang itu tidak mengerti dan tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan sampai anugerah keselamatan, anugerah kasih karunia Tuhan di dalam mendidik kita dengan kemurahan, dengan kasih, ya, menjadikan kita bebas berbuat dosa. Tetapi terlebih lagi, oleh karena kasihnya Dia kepada kita, maka kita senantiasa berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan berbuat dosa. Bukan pencobaan yang si iblis kenakan kepada kita, bukan. Tetapi pencobaan supaya kita tidak berbuat dosa. Makanya pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun bukan pencobaan supaya dia berbuat dosa, supaya dia melanggar firman Tuhan, bukan. Tetapi pencobaannya yang diberikan itu mau supaya Tuhan Yesus melanggar firman-Nya, melanggar ketentuannya, tidak mengenal kasih karunia Allah kepada dirinya. Jangan sampai kita menerima anugerah keselamatan tanpa mau dididik dan diajar oleh Sang Pemberi kasih karunia. Saudara, mari kita lihat, ada seperti apa sih kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ini ada 3 dimensi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dimensi masa lalu, dimensi sekarang kasih karunia, dan dimensi yang akan datang. Saudara perhatikan ayat-ayatnya. Ya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Saudara buka. Roma 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi cuma-cuma anugerah kasih dan belas kasih Tuhan bekerja untuk kita. Sehingga oleh kasih karunia kita dibenarkan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita. Saudara, dimensi yang pertama, anugerah kasih karunia dan belas kasihan Tuhan bekerja untuk saudara dan saya bahkan sebelum kita lahir. Ini adalah anugerah kasih karunia dalam bentuk kata past tense dalam bahasa Inggrisnya. Artinya menggambarkan yang sudah terjadi di masa lampau. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Nabi Yeremia telah menubuatkan bahwa sebelum kita dijadikan, kita sudah diberi kasih karunia. Menyatakan, ya, sebelum adanya waktu dan penciptaan, Tuhan sudah melihat ke depan untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, pembenaran atau anugerah kasih karunia telah diberikan kepada semua orang. Pintu anugerah dibuka untuk umat manusia. Semua orang bisa masuk ke dalam kasih karunia yang telah disediakan sebelum dijadikan. Makanya ada ayat, saudara telah direndah oleh Tuhan di dalam kandungan ibu saudara untuk saudara mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Itu adalah
kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Yeremia 29 ayat 11. Kita lihat sebentar, saya buka dulu. Saya tidak persiapkan, maaf. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sebelum kita dilahirkan, sudah dicanangkan bahwa saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan ya, untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, ini adalah bentuk kasih karunia Allah masa yang lampau. Bahkan ada satu ayat yang berkata bahwa saudara dan saya telah direnda untuk masa depan yang baik, yang terbaik, masih di dalam kandungan ibu kita. Saudara harus mengerti. Jadi kasih karunia Allah itu sudah diberikan, sudah dianugerahkan, sudah disediakan. Saudara sebelum lahir, saudara saat ini, dan juga masa yang akan datang. Kasih karunia dari Allah itu sudah disediakan. Ini mesti kita mengerti. Kasih karunia yang saat ini adalah penyediaan dan kekuatannya untuk setiap kebutuhan yang kita miliki saat ini. Ini adalah bahan mentah yang darinya kita dapat masuk dengan iman ke dalam keselamatan dan menuai kehidupan yang berkemenangan. Semua janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam ayat-ayat yang saudara baca setiap hari, adalah ya dan amin. Kasih karunia cukup untuk hari ini. Jadi saudara dan saya harus setiap hari, setiap pagi berkata, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih karunia, atas kasih setia Engkau yang selalu baru Engkau sediakan setiap pagi untuk Engkau curahkan kepada kami, baik secara umum ataupun secara pribadi masing-masing, secara berlimpah-limpah-limpah. Dan saudara dan saya harus mengatakan, aku menerimanya Tuhan hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Semua kasih karunia, kasih setia Engkau yang baru setiap pagi Engkau limpahkan kepada kami dengan berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus kita perkatakan, sehingga kasih karunia itu kita akan bisa menerimanya. Amin. Belajarlah menerimanya. Hikmat Tuhan mengajarkan bagaimana cara kita mengaktifkan penyediaannya di dalam setiap area kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya itu selalu baru setiap pagi dan dicurahkan berlimpah-limpah-limpah. Sebab itu 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Tuhan Yesus. Ini dimensi ketiga dari kasih karunia, yaitu pengharapan yang seluruhnya atas kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan waktu datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata, aku sudah menyediakan kasih karunia kepada engkau masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hebatnya saudara, kasih karunia Tuhan itu. Saya mau bertumbuh. Saya berkata kepada Tuhan, dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada saya tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia dengan pencobaan-pencobaan yang iblis kenakan kepada kita. Amin. Kita pemilih. Kalau kita mau memilih dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, anugerahkan, sediakan kepada kita untuk kita bertumbuh, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu kasih karunia itu di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita mendidik orang, mendidik anak-anak kita, mendidik pegawai kita, karyawan kita, semua orang yang ada di sekitar kita, apalagi para gembala, jemaat Tuhan,
biarlah mendidik berdasarkan kasih karunia, bukan mendidik berdasarkan tekanan, intimidasi, ya, cemeti, penuduhan, penghukuman, pendakwaan daripada si iblis. Dituduh, didakwa, dihukum, diberikan hukum-hukum. No. Tuhan mau mendidik saudara dan saya di dalam perjanjian baru ini dengan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Tuhan mendidik bangsa Israel di padang gurun dengan hukuman, tetapi tetap saja tidak berhasil. Satu angkatan dia lost di padang gurun, meninggal semua. Sekarang dalam perjanjian baru, Tuhan menyediakan kasih karunia kepada saudara dan saya, diungkapkan oleh Yesus pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Pada waktu Yesus hidup 3,5 tahun melayani di dalam dunia ini, mengungkapkan bahwa semua Allah mau mendidik kita, mau supaya kita bertumbuh pengenalan akan Tuhan, keintiman akan Tuhan, mengetahui rencana Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, mengetahui jalan-jalan Tuhan di dalam kasih karunia yang Allah sudah sediakan bagi saudara dan saya, dan telah dibawa oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini. Inilah arti pengajaran Injil kerajaan surga yang paling terdalam yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Seperti pada waktu Allah mendidik Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Semuanya penuh dengan kasih karunia. Sediakan oleh Allah seluruh resources yang Adam perlukan di dalam Taman Eden. Saudara, hari ini pun Tuhan mau supaya kita dididik di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa hidup dan dalam kelimpahan. Amin. Bukan Yesus membawa penuduhan, dakwaan, hukuman kepada saudara dan saya, bukan. Tetapi Yesus mau supaya saudara dan saya kuat di dalam kasih karunia, berubah dan berbuah di dalam didikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Bukannya Tuhan Yesus mau menuduh, menghakimi kita, menghukum kita. Tidak dengan itu, tetapi dengan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, kasih karunia masa yang lalu, kasih karunia sekarang. Tuhan Yesus berkatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi nyata. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita, kita bukan merasa bahwa kita hebat, bahwa kita kuat, bahwa kita perkasa. Tidak. Karena kasih karunia kepada Tuhan kepada kita, sehingga kita merasakan bahwa kita tidak mempunyai apapun juga. Kita hidup hanya oleh kasih karunia Dia kepada kita. Kalau tidak ada kasih karunia, kita tidak akan mungkin dapat hidup. Itulah yang dikatakan dalam ayat ini kelemahan kita. Bukan kelemahan kita lemah, terus putus asa, bukan. Tetapi kita tidak mungkin dapat melakukan apapun tanpa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus membawa kasih karunia ini, Injil kerajaan surga ini, yang paling inti adalah pengajaran mengenai kasih karunia yang Allah sediakan dan Allah berikan, anugerahkan, yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara, sehingga pada waktu Yesus disalibkan, dilecehkan, dihina, diinjak-injak, diolok-olok,
diludahi dan semuanya dilakukan kepada dia. Tetapi dia tidak pernah membalas. Dia mendidik semua orang, berkata kepada bapaknya, "Bapak, ampunilah semua dosa mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Saudara, tetapi ingat, kasih karunia ini bukan mendidik kita supaya kita melakukan dosa. Amin. Supaya kita bahkan tidak melakukan dosa lagi, karena kita merasakan begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Amin. Karena itu, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Senantiasa terus di dalam pertumbuhan kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari rel Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Karena saudara akan dididik di dalam kasih karunia yang Dia anugerahkan, yang Dia sudah berikan kepada kita. Lebih banyak lagi kasih karunia yang dicurahkan. Ada dimensi masa depan bagi anugerah Tuhan yang lebih besar lagi Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Gunakanlah kasih karunia Tuhan hari ini untuk tetap teguh sampai akhir. Karena lebih banyak lagi anugerah kasih karunia yang sedang dalam perjalanan untuk diberikan kepada saudara dan saya. Karena kita dapat memahami 3 dimensi kasih karunia, maka kita dapat lebih memahami dimensi kebenaran daripada Dia kepada saudara dan saya. Dimensi pengudusan yang Dia anugerahkan kepada kita, saudara dan saya. Dan dimensi pengampunan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dan sudah Tuhan berikan. Bahkan dimensi kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu dapat diakses dengan iman di sini dan saat ini, dan masih banyak lagi yang akan datang di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang akan kita lakukan dengan anugerah kasih karunia? Kita harus benar-benar menjalankan kasih karunia Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia, syukuri dan terima kasih kepada Dia, karena begitu besar kasih karunia Dia kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah semua firman-Mu diukirkan dalam loh hati kami Tuhan. Dipahatkan dalam loh hati kami, sehingga semua firman-Mu dapat kami mengerti dan bahkan dapat kami menjalankannya di dalam hidup kami. Sehingga kami mengenal kasih karunia itu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, yang telah Engkau sediakan dan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami akan memasuki perjamuan kudus. Saya mengundang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada setiap minggu pertama, setiap bulan kita mengambil perjamuan kudus. Saudara, marilah kita satu sejenak, biar Tuhan mengampuni seluruh dosa kesalahan kita, membersihkannya, dan kita mendapatkan anugerah berkat daripada perjamuan kudus ini, bukannya kutuk. Terima kasih Bapak. Mari saudara sediakan semua roti dan anggur saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum kami dilahirkan, Engkau telah merendah kami di dalam kandungan ibu kami untuk masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Engkau saat ini. Yesus telah menebus dosa kami. Yesus telah menanggung sakit penyakit kami di atas kayu salib. Yesus telah menanggung semua penderitaan kami. Dan kami tidak harus lagi menderita. Dan ada di dalam hukuman. Karena dosa itu adalah maut hukumannya. Tetapi kami mendapatkan hidup. Bahkan di dalam hidup kelimpahan. Di dalam hidup yang kekal. Terima kasih untuk dimensi kasih karunia Engkau yang akan datang. Bahwa Engkau telah merancangkan kami. Menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bukan kecelakaan, kesusahan, kesulitan. Tetapi cukuplah kasih karunia yang aku terima Tuhan. Yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Untuk 3 dimensi kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah semuanya ini kami mengerti dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk presiden kami. Untuk wakil presiden. Untuk jajaran menteri. Untuk Satgas COVID-19. Yang gugus depan Tuhan menghadapi COVID ini. Biarlah pada tahun-tahun, pada bulan-bulan ini, pada tahun-tahun ini, Indonesia dilalukan daripada COVID. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk semua anugerah kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya. Atas semua yang Engkau berikan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dilalukan dari krisis ekonomi. Biarlah Indonesia mendapatkan kasih karunia Engkau yang begitu besar. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu. Kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Walaupun kita ada di ibadah online. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah. Malam hari ini sampai pagi nanti, pagi ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin.